maka saya yakin bahwa kesaksian-kesaksian seperti itu memang sengaja dibuat untuk motivasinya, apalagi kalau bukan untuk mendapatkan donasi. Artinya makin spektakuler kesaksiannya, bohongnya juga makin halu, maka donasinya pun makin kenceng. Lalu ada juga di tempat lain seperti gereja Yosua nggak minta, seingat saya sih nggak minta juga sih. Lalu tetapi dia ini kasih ini, dia langsung kasih gitu, kasih 500.000 lah, saya jujur aja dia kasih gitu. Nah saya pikir ya sama aja, minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit, ya semua tahu lah ya. Tapi ketika kita diminta rekening kan bayangan kita ya memang kita mau dikasih gitu kan. Bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh, gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Iya, shalom, puji Tuhan, selamat sore. Saya ucapkan kepada hambanya Pendeta Lubis ya. Saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya, menghimbau kepada Pak Lubis untuk menghapus rekaman saya melalui obrolan saya dengan Ustadz Ali ya. Karena saya lihat dari situ Anda sudah tidak punya etika baik ya. Dari rekaman itu Anda taruh nomor rekening Anda semua gitu. Kenapa Yusuf Manubulu itu adalah seorang pengepul murtadin, yang mana itu dijadikan dia untuk mencari kemasyhuran dan uang. Maka dia mengundang orang ke roomnya, bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, tidak ada. Kalian bisa lihat kesaksiannya, nggak ada. Dia lebih kepada untuk menarik donasi, dibuat rekening orang itu. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, tentu bukan kebetulan Anda menyimak video ini, tapi qadarullah ya. Makanya dukung terus perkembangan channel ini sahabat. Semoga menjadi bagian dari dakwah kita bersama dalam rangka menghadang, memusnahkan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita ya. Mohon dukung terus dakwah kami dengan cara subscribe ya, tekan tombol subscribe khusus bagi yang belum subscribe ya. Yang sudah subscribe jangan tekan lagi. Silakan tekan tombol subscribe khusus bagi yang belum subscribe. Bismillah ya, insya Allah ini menjadi kebaikan, barokallah ya. Sahabat Fakta Islam TV, dan kali ini saya mau membahas sesantai-santainya, sesantai-santainya masih soal kelucuan, kekoplakan, menyimak hiburan gratis. Tentu siapa lagi kalau bukan dari kaum penikmat kesaksian palsu, kebohongan berjamaah ya, kemudian dilakukan oleh oknum-oknum pemimpin jemaatnya yang mengaku-ngaku sebagai murtadin, padahal nggak pernah muslim. Nah ini kelucuan-kelucuan ini perlu kita jadikan hiburan ya. Dan ini sangat perlu dijadikan hiburan. Dan ini akan saya roasting ya. Agar kita menyikapi kelucuan, kelakuan kaum tetangga yang tuna malu ini dengan cara ditampol dan tentu dengan cara cerdas dan beradab dong ya. Iya dong ya. Mau pakai kekerasan fisik? Nggak mungkin lah ya. Nah, kalau pakai fisik tentu 2-3 menit sakitnya hilang. Tapi kalau ditampol pakai cara gini, ya kekal ya. Sakitnya sampai ke dalam-dalam. Dan yang paling penting lagi, hukuman sosialnya juga lebih ngena ya. Di samping memberikan pelajaran juga bagi umat kita agar tidak tertipu
kesaksian bohong, dusta yang penuh dengan tebaran kerjaan iblis, tetapi itu dilakukan terus-menerus ya. Jangan sampai terjerat ya. Nah, sebelum saya bahas kelucuan-kelucuan itu, simak video singkat ini sebagai pemanis. Bagi yang sedang makan dan minum, mohon ditunda dulu ya sahabat, demi keamanan Anda. Jangan sampai keselak ya. Saya nggak akan bertanggung jawab kalau sampai ada ketelan sendok gitu ya, kejedok mangkok gitu ya. Ya, gegaran nyimak video ini. Ini dia, ternyata semuanya karena ini. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Iya, shalom, puji Tuhan, selamat sore. Saya ucapkan kepada hambanya Pendeta Lubis ya. Saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya, menghimbau kepada Pak Lubis untuk menghapus rekaman saya melalui obrolan saya dengan Ustadz Ali ya. Karena saya lihat dari situ Anda sudah tidak punya etika baik ya. Dari rekaman itu Anda taruh nomor rekening Anda semua gitu. Nah, jadi saya lihat di live chat itu banyak orang yang ingin mentransfer uang membantu pelayanan saya, tapi nomor rekening Anda yang Anda cantumkan. Kalau Pendeta Lubis ya. Ya tolong dihapus, saya minta tolong dihapus karena selama ini saya minta dihapus tapi masih ada ya, gitu ya. Jadi kalau memang itu kalau bisa jangan taruh nomor rekening lah ya. Biar aja jadi berkat buat yang lain, jangan taruh nomor rekening Anda semua. Itu 3 di nomor rekening Anda semua Anda taruh. Jadi obrolan saya dengan Pak Ustadz Ali ya, pimpinan pondok pesantren ya, ketika dia mau bertobat ya, itu kan video saya. Nah, Anda rekam, Anda comot, taruh nomor rekening Anda semua. Kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Ketika dia mau bertobat ya, itu kan video saya. Nah, Anda rekam, Anda comot, taruh nomor rekening Anda semua. Ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Karena saya lihat dari situ Anda sudah tidak punya etika baik ya. Dari rekaman itu Anda taruh nomor rekening Anda semua. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang. Saya lihat di live chat itu banyak orang yang ingin mentransfer uang membantu pelayanan saya, tapi nomor rekening Anda yang Anda cantumkan. Tolong Pendeta Lubis ya. Nah, itu dia. Ternyata membuat kesaksian palsu, tebar kebohongan, ya tipu sana tipu sini. Ternyata motivasinya nggak pernah jauh-jauh dari urusan uang, ya. Memoles kebohongan mulai dari kebohongan biasa sampai luar biasa sampai pada tahap kurang ajar. Ternyata sasarannya, motivasinya, tujuannya hanya demi uang. Uang yang jadi persoalan. Wajar ya, memang uang itu sangat penting. Tetapi nggak begitu juga kali ya menghalalkan segala cara, itu namanya agama ditunggangi seolah-olah itu kepentingan agama. Tidak ya, seperti yang sudah dikatakan oleh sang debater ya. Kenapa Yusuf Manubulu itu adalah seorang pengepul murtadin, yang mana itu dijadikan dia untuk mencari kemasyhuran dan uang. Maka dia mengundang orang ke rumahnya bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, tidak ada. Kalian bisa lihat kesaksiannya, nggak ada. Dia lebih kepada untuk menarik donasi, dibuat rekening orang itu. Saya nggak takut mengatakan ini ya. Kalau misalnya si Tungkir, si Yusuf Manubulu protes atau apa, lapor polisi, saya akan hadapi, saya buktikan. Bukan soal berkas, soal kasih, soal agama, bukan. Persoalannya hanya motivasinya uang ya. Uang dan uang. Terhadap sesama mereka pun, sesama oten pun saling tipu menipu hanya karena persoalan uang. Nggak percaya? Ini dia. Salah satu korbannya ternyata adalah apologet oten yang malang melintang, yang dikenal sebagai Ratu Asumsi. Ternyata Uti Watimena juga kena kibul ucuk manuk bulus. Ini dia. Waktu saya diminta kesaksian itu tepat di malam tahun baru gitu kan, Ya. malam-malam itu. Nah di situ diminta ibu mana nomor rekeningnya gitu. Saya pikir ketika dia menanya itu mana nomor rekeningnya sama seperti tempat
lain yang ini yang apa yang taruh gitu nomor rekeningnya yang jujur aja gitu kan. Lalu ada juga di tempat lain seperti gereja Yosua nggak minta, seingat saya sih nggak minta juga sih. Lalu tetapi dia ini kasih ini, dia langsung kasih gitu, kasih 500.000 lah, saya jujur aja dia kasih gitu. Nah saya pikir ya sama aja, minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit ya, semua tahu lah ya. Tapi ketika kita diminta rekening kan bayangan kita ya memang kita mau dikasih gitu kan. Apa sih yang nggak senang ketika dibilang mana rekeningnya gitu kan? Yang mau dikasih walaupun kita emang nggak berharap. Itu udah naluri lah, naluri manusia nggak bisa disalah-salahin gitu kan. Ya sudah saya kasih gitu. Nah habis kesaksian terus sehari 2 hari ya saya biasa-biasa aja. Lalu udah seberapa ini loh kok saya baru ingat, oh iya kemarin kan minta ini, saya lihat kan pergerakan saya yang nonton itu 10.000 naik lagi saya bilang banyak sekali, puji Tuhan banyak yang nonton gitu. Tapi saya berpikir kalau nggak salah kemarin kayaknya kan dimintain rekening saya gitu kan. Loh oh iya ya kok nggak ada yang ngirim gitu ya. Soalnya saya waktu itu di tempatnya Pak Perianto itu nggak sampai 10.000 yang nonton gitu kan. Tapi saya ada yang ngirim gitu kan, terima kasih dapat 2 juta gitu kan. Ya gitu, jadi saya jadi berpikir gitu. Oh akhirnya saya lihat itunya deskripsinya. Loh kok nggak ada, saya bilang gitu loh. Kemarin kan perasaan dia minta rekening gitu. Ini nomor siapa gitu. Akhirnya kan saya jadi penasaran, lalu ngapain sama seperti Pak Yusuf itu, lalu ngapain dia minta rekening gitu kan. Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu kan. Ngapain gitu kan gitu. Jadi akhirnya saya telepon aja gitu. Saya bilang, Ibu ini perasaan waktu itu minta rekening kok saya lihat saya nggak ada Bu gitu kan. Lalu dijawab gitu kan. Dijawab kayaknya ngomong gitu ya, tapi suaranya juga udah nggak bersahabat ketika dia mau minta saya bersaksi, udah beda gitu. Cuma bilang begini, oh itu kalau nomor itu nomor apa narasumber kalau itu di kita taruh di deskripsi pada saat live saja. Nah itu yang saya ingat sekali. Nggak bisa dibohongin, saya ingat sekali. Dari situ saya shock banget. Oh gitu. Jadi saya cuma ngebatin, oh begini ceritanya. Ya udah gitu. Bahkan sekelas pendeta Risuli Lubis yang jam terbangnya luar biasa, dia melalang buana ke sana kemari. Kemudian dia juga bukan pendeta yang nggak terkenal, dia cukup terkenal, cukup ngetop, kanalnya juga cukup besar. Pasti penghasilan pendapatan iklannya di YouTube pasti sudah cukup besar ya. Kemudian perpuluhannya juga sudah pasti luar biasa dari jemaat. Tetap saja dia mengemis-ngemis donasi dengan gayanya sendiri. Transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya. Tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya. Dia berikan semua. Oke, sekarang kita cermati ya. Kita cermati kenapa atau apa dibalik persoalan kebohongan atau kesaksian palsu ini. Kenapa kesaksian Oten dalam menjual kebohongan itu malah dihargai? Ini yang jadi pertanyaan. Ya, saya curiga mungkin kalau mereka menjual kesaksian biasa-biasa saja, itu nggak mendatangkan donasi. Tapi kalau mereka menjual kebohongan sedemikian rupa, makin luar biasa kebohongannya, murtadin lah, guru ngaji lah, bahkan ada nekat ngaku
mantan kiai lah, ngaku ngajar di pesantren lah, ngaku imam masjid lah, luar biasa. Bahkan yang bolak-balik berhaji atau berumroh. Saya yakin bahwa kesaksian-kesaksian seperti itu memang sengaja dibuat untuk motivasinya, apalagi kalau bukan untuk mendapatkan donasi. Artinya makin spektakuler kesaksiannya, bohongnya juga makin halu, maka donasinya pun makin kenceng. Seperti yang dikatakan oleh Rudy Yohanes bahwa mereka bukan menyampaikan firman Tuhan, bukan, tapi dalam rangka memperbanyak donasi. Motivasinya hanya donasi, hanya duit saja kok ya. Buktinya ketika mereka menyampaikan kesaksian, di situ juga disertakan nomor rekening di deskripsi. Sekali lagi di deskripsi, dan itu menjadi persoalan karena mereka mungkin maunya tampilnya nomor rekening itu adalah di video. Ya, kalau di video kan nggak bisa dihapus gitu ya. Sedangkan kalau hanya di deskripsi, kapan saja bisa dihapus, dan itu akan menjadi persoalan ya. Mereka tampil di kanalnya Yusuf Anubulu, pada saat tampil di situ ada nomor rekeningnya, begitu selesai hilang nomor rekeningnya. Hanya mendapat manfaat besar adalah yang kenyang adalah pendeta Yusuf Anubulu, sedangkan yang memberikan kesaksiannya mereka sebentar saja. Kan begitu ya. Mereka juga pasti mendapat hasil, pasti luar biasa donasinya, bantuan yang mereka dapatkan. Buktinya mereka memoles kesaksian yang luar biasa. Artinya mereka mempertaruhkan keselamatannya, baik sanksi sosial maupun bisa jadi mereka akan berhadapan dengan hukum kalau mendapat tuntutan efek dari kesaksian mereka. Tapi mereka lakukan itu semua pasti demi duit ya. Bukan kata saya, tapi kata apologet Rudy Yohanes sang debater. Gitu kan. Nah, karena hal yang begitu mendatangkan keuntungan luar biasa, sehingga ada profesi sebagai pengasong kesaksian murtadin ya. Murtadin yang menurut saya bukan murtadin, mereka hanya kesaksiannya aja seolah-olah mereka murtadin, padahal menurut saya bukan ya. Ada yang murtadin, ada seperti Saifuddin Ibrahim sama si siapa itu yang dari Aceh, si Effendi Yusuf kah siapa itu ya, itu murtadin. Kalau yang lainnya saya nggak percaya. Artinya apa? Kalau memang beneran mereka murtadin kan gampang sih sebenarnya membuktikannya. Nggak usah pakai kesaksian yang luar biasa yang aneh-aneh itu. Cukup kalian tunjukkan identitasnya, aktivitas dulu ya ketika masih jadi kiai gitu ya. Oh dulu aktivitasnya di pesantren ini, aktivitas tabliknya ini, dia di mimbar, dia atau mau menyampaikan ceramah gitu kan, pasti ada dokumentasinya dong. Nggak mungkin nggak dong. Ketika mereka mengaku saya dulu kuliah di Istain, di AIN, saya dulu di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, ini loh dokumentasi saya waktu saya masih sekolah di situ, pasti ada, nggak mungkin nggak ya. Nah kalau sudah begitu tentu sangat meyakinkan bahwa mereka benar-benar dulunya muslim. Atau misalnya ini dulu saya waktu pertama kali menyatakan diri sebagai seorang Kristiani, dari awalnya muslim, saya pindah agama, ini loh piagamnya, ini loh sertifikatnya, ini loh pertama kali saya dibaptis, ini loh. Kan begitu, kan pasti ada. Jadi nggak jual kesaksian toh, kalau itu mah bohong ya. Bohong. Hanya untuk mendapatkan donasi ya. Sekarang sahabat coba banding di muslim ya. Ada nggak kalian menemukan mualaf, dia menyampaikan kesaksian, kemudian yang punya channel itu mengatakan bahwa tolong bagi sahabat kaum muslimin muslimat silakan bantu di rekening ini orang yang bersaksi, tolong dibantu, ini nomor rekeningnya. Ada nggak begitu ya? Mungkin aja ada, mungkin ya, tapi saya belum pernah ketemu ya. Artinya kalau Anda ketemu yang begitu silakan sampaikan ke saya biar kita ulas ya, biar kita ulas. Tapi saya sangat nggak berharap bahwa itu terjadi, karena orang mualaf jangan sampai mengharapkan seperti itu. Orang membuat kesaksian jangan sampai mengharapkan donasi. Itu sudah keluar atau sudah melenceng dari motivasi Anda ya. Anda berbagi informasi untuk memberikan inspirasi silakan, tapi jangan mengharapkan donasi ya. Terus kita kembali ke persoalan kesaksian bohong.
konten kesaksiannya pun akhir-akhir ini juga makin aneh ya, makin lucu ya. Walaupun memang secara keseluruhan kesaksian-kesaksian oknum seperti yang sudah saya ulas di video sebelumnya, ya kesaksian pendeta-pendeta luar biasa itu sampai sekarang sama modusnya, ngaku murtadin, ngaku guru ngaji, ngaku kiai, ngaku begitu-begitu, udah masih sama, nggak berbeda. Tapi yang paling spektakuler yang saya ulas di video sebelumnya itu ya, yang ngaku membaptis Kiai Haji Zainuddin MZ, mengaku membaptis 68 kiai, mengaku membaptis 400 laskar jihad yang dilakukan oleh si Filemon dan kawan-kawan. Wah itu luar biasa. Tapi itu nyata mereka lakukan. Artinya kalau bukan ada motivasi duit di balik itu, mereka nggak mungkin melakukan itu ya. Nah, yang sekarang ini yang paling tren itu ngaku bakar gereja, pendeta Yosua dan kawan-kawan itu ya. Luar biasa ya. Lucu memang ya mengaku-mengaku seperti itu. Jadi mereka seolah-olah bahwa pada saat dulunya muslim, ya dulunya muslim padahal enggak sih ya. Muslim seolah-olah mereka wah luar biasa radikal gitu ya. Seolah mereka luar biasa radikal. Pokoknya wah segala yang kita nggak pernah lakukan, berpikir saja kagak, mereka seolah-olah dulunya melakukan itu gitu ya. Tapi yang saya heran, kan mereka mengaku bakar gereja sana. Pendeta Yosua aja kalau nggak salah bakar 3 gereja ya pengakuannya ya. Kemudian ada yang muncul katanya mau target 1 bulan membakar 10 gereja itu. Tapi di gereja mana coba? Artinya kalau itu betul-betul terjadi, ada kebakaran gereja dilakukan, itu pasti sudah disikat dari dulu. Ya, beritanya sudah pasti sangat viral mendunia. Kemudian pelakunya pasti dari dulu sudah disikat. Nggak perlu nunggu bersaksi sekarang kok ya. Masa iya dibiarkan saja? Kan nggak mungkin ya. Makanya saya heran, di mana coba ya? Atau jangan-jangan memang gereja-gereja yang dimaksud itu gereja-gereja siluman gitu ya. Nggak pernah nampak, nggak pernah kasat mata gitu ya. Jadi hanya ada di alam lain gitu ya. Ya. Karena si pendeta Yosua nggak menunjukkan ini loh foto ini bakar gereja, ini loh dokumentasinya, ini loh beritanya saat itu, nggak ada, ya. Nah akhirnya apa? Ya mereka jadi persoalan sendiri ya. Kalau mereka benar bahwa betul-betul serius bahwa dulunya memang mereka tukang membakar gereja, gereja mana dibakar dan saatnya sekarang mereka berurusan ke polisian. Harus ditangkap tuh orang karena dulu melakukan kejahatan. Ya, dulu mungkin lari sekarang baru ngaku. Nah, itu saatnya tinggal ditangkap aja. Tapi kalau ternyata mereka bohong, itu juga mereka melanggar hukum karena kesaksian bohong itu juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di negeri kita. Jadi mau mereka benar membakar gereja tinggal ditangkap aja karena mereka melakukan kriminal. Ya, kriminalnya luar biasa, kejahatan luar biasa, malah mengadu domba antar sesama pemeluk agama, wah itu hukumannya lebih luar biasa lagi tuh. Tapi kalau ternyata mereka bohong, kesaksiannya bohong, ya saatnya mereka dibawa ke penjara juga karena itu melanggar hukum, menebar berita bohong ya, bisa menimbulkan kekisruhan, keonaran ya, provokasi dan lain-lainnya. Nah, cuma ada yang menarik menurut saya. Mosok mereka menyampaikan kesaksian seperti itu, kejahatan seperti itu. Lah kok mereka begitu bangga ya? Mereka nggak punya rasa malu gitu ya. Nggak punya rasa malu bahwa dulunya melakukan itu. Saya sebenarnya nggak percaya sama sekali kesaksian itu hanya mengada-ada, nyari donasi aja tadi, nyari perhatian aja. Tapi kalau ada memang nyata seperti itu, ya saya yakin mereka memang ada problem atau persoalan atau masalah dalam hidupnya sekarang. Ya, dulunya mereka nggak bilang karena mereka dulu masih sehat. Sekarang mereka getol begitu, ya mungkin sekarang berada dalam masalah, gitu ya. Nah, terus yang lebih konyol lagi, orang membuat kesaksian pada ngaku bahwa waktu Muslim mereka wah radikal gitu ya. Seperti pengakuan Aman Suherman, semuanya pada mau dipukuli kalau nggak sesuai maunya dia. Kan lucu ya, saat ini orangnya sedang diproses hukum karena kesaksian bohongnya. Ya, diproses hukum bareng pendeta Yusuf Manubulu ya. Ya. Terus ada lagi yang nggak suka lihat non-muslim, kerjaannya mau bakar gereja gitu. Seperti
pendeta Yosua itu ngaku bakar 3 gereja. Ya, ngaku ini, ngaku itu, wah seolah-olah dulunya beneran muslim padahal kagak gitu ya. Ya. Terus ada lagi yang ngaku menarget minimal, dikatakan ditugasin membakar gereja minimal 10 gereja gitu. Lucu gitu ya. Sampai harus keliling Jakarta nyari gereja mau dibakar gitu ya. Mereka katanya nggak suka kalau ada yang beribadah di gereja. Kok aneh gitu ya. Lucu banget, kocak Anda ini ya. Lah, kalau seperti itu coba Anda beragama apa coba? Lebih layak sih disebut orang gila gitu ya. Sebab muslim beneran yang taat beragama Islam, taat pada Allah dan Rasulullah, enggak mungkin macam gitu ya. Muslim dilarang merusak rumah ibadah agama lain, dilarang mengganggu umat beragama lain. Lah Anda kok beda sendiri gitu ya. Punya keyakinan sendiri, punya sikap sendiri, punya cara sendiri. Anda gila kan gitu. Nah, maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa kalau memang itu pengakuan murtadin ya, odong-odong itu ya, seperti itu bahwa mereka dulunya muslim, ya saya lebih menyimpulkan bahwa kalau begitu muslim yang taat beragama, yang toleran, yang tidak mengganggu umat beragama lain, baik-baik, pikirannya sehat lahir batin, ya tentu mereka tetap dalam Islam. Tetap dalam Islam. Saya dan umat Islam yang lain nggak pernah berpikir mengganggu umat lain, bisa bekerja sama, bisa bergaul, bahkan tidak membeda-bedakan agama kecuali dalam hal peribadatan. Kalau dalam kehidupan sosial kita nggak pernah membeda-bedakan itu, kita bisa guyup, bisa kumpul, bisa bekerja sama, nggak ada persoalan. Maka tetap dalam Islam. Sedangkan yang berpikir suka membenci tadi ya, radikal, hidupnya penuh dengan kebencian, hidupnya jauh dari ajaran agama, suka menipu, berdusta, suka mengganggu ketenangan orang lain, kemudian dia nggak pernah nyaman hidup di tengah keberagaman. Nah, berarti kalau orang seperti itu menjadi jalan untuk menjadi murtadin. Jadi kalau Anda baik-baik saja, maka pasti Anda tetap dalam Islam. Sedangkan yang hidup penuh dengan kebencian, penuh dengan masalah, ya itu berarti menjadi jalan Anda menuju murtadin. Terus Anda yang misalnya sakit nggak sembuh-sembuh, banyak hutang, persoalan demi persoalan menghantui Anda. Nah, jadinya bawaannya stres melulu ya, linglung ya, nggak bisa menerima keadaan. Ya, kalau memang seperti itu sesuai dengan kesaksian Anda, ya Anda memang cocok di luar Islam. Sebab kalau di Islam ada konsep sabar dan bersyukur. Ditimpa masalah, sabar jadi kebaikan. Terus kalau ada nikmat, bersyukur. Syukur juga jadi kebaikan. Jadi dalam hal apapun, dalam Islam selalu disikapi dengan kebaikan. Nah, tapi bagi Anda kerjaan menipu, membenci, ya pantaslah murtad. Sedangkan yang baik-baik tetap dalam Islam. Maka yang mengasong komplotan ngaku murtadin, ya berarti itu ruang pengumpulan barang rongsokan. Ya. Biang penyakit, penebar bau busuk dan karatan. Nah, terbukti kehadiran mereka bukan jadi kebaikan, tapi malah jadi biang masalah yang merusak citra kalian juga. Ya. Banyak pendeta dan pastor yang baik-baik, tapi kena imbas, ya, kena imbas limbah kesaksian oknum-oknum yang dusta, ya, dan itu jumlahnya sangat banyak. Di bagian akhir dari penjelasan saya ini, ulasan saya ini yaitu tentang satu penyakit yang cenderung dimiliki oleh mereka yang mengaku murtadin. Penyakit apa? Penyakit amnesia. Ini penyakit luar biasa, ya. Karena awalnya mereka mengaku mantan ustadz lah, mantan juara MTQ lah, mantan guru ngaji lah. Begitu disodori Al-Quran, apa yang terjadi? Nggak karu-karuan, ya. Ada yang mengaku lupa, ada yang nekat biar dicitrakan bahwa mereka beneran dulunya ustadz. Begitu baca sekalinya ayat Al-Quran,
tapi bacaannya versi Latin. Mereka pikir bisa ya. Mereka pikir kalau membaca Latinnya itu sama seperti membaca Al-Qur'annya. Nah, jadinya mereka nekat. Mereka nggak tahu. Ternyata berbeda. Ya, sangat berbeda. Coba. Alam nasrah laka sadrak. Coba dilatinkan. Gempor. Jadi nggak usah sok-sok maksa. Kalau memang bukan murtadin, nggak usah lah ngaku-ngaku murtadin. Soal Anda mungkin pengen donasi, ya pakailah cara lain, ya, ngemis-ngemis gitu ya, pakai nangis-nangis. Kalau perlu pakai jungkir balik gitu ya, biar oten-oten pada kasihan dan mentransfer ke rekening Anda. Itu lebih baik daripada ngaku murtadin terus jadi malu-maluin ya. Sebab ketika Anda mulai tampil bikin kesaksian dan ternyata itu kesaksian bohong, dusta, penuh dengan kelucuan, maka Anda akan jadi bulan-bulanan akan di-reaction, akan direview oleh apologet-apologet pemilik konten di YouTube yang muslim. Anda akan sangat-sangat diabadikan dengan kelucuan-kelucuan itu. Walaupun mungkin di video aslinya di awalnya sudah dihapus, tetapi kalau sudah masuk di jagat review, ya mohon maaf, kebodohan Anda, kebohongan Anda, kedustaan Anda akan kekal di dunia maya. Ya, yang rugi siapa? Ya Anda sendiri. Makanya saya sangat menyarankan kepada Anda, sebelum Anda bikin kesaksian, sebaiknya Anda pikirkan lagi yang betul-betul jujur dan jujur. Nggak usah ngarang, nggak usah ngaku-ngaku murtadin kalau memang Anda bukan murtadin. Kalau nggak pernah berislam tetapi ngaku-ngaku murtadin, itu kan jadi kelucuan tersendiri dan apa ya, dosa Anda akan terus ya, tapi dosa Anda ditebus ya. Mohon maaf ya, jadi lucu sendiri. Oke, itu saja sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menghibur Anda. Syukur-syukur bisa memberikan dan mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.